Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan mempelajari mata kuliah baru kita terkait dengan manajemen strategis untuk kajian materi analisis internal resource based view. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan eh, analisis internal resource atau resource based view dengan saya Dr. Nurlinda SIAK MSICA. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti serta penilaian faktor internal evaluasi faktor internal dengan menggunakan EV. Dalam proses manajemen strategi, yang perlu kita perhatikan itu adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan, kemudian menentukan arah perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Dalam analisis lingkungan, ada eksternal dan internal. Namun, sebaik apapun sebuah strategi dalam mengcounter masalah-masalah eksternal, maka itu tidak akan berdampak manakala permasalahan internal kita belum kita selesaikan. Disinilah kita butuh analisis SWOT atau SWOT analysis. Di dalam faktor internal itu yang merupakan kajian internal itu adalah kelemahan kita, weaknesses ya, kemudian kekuatan kita, strength. Jadi itu merupakan faktor internal. Kita kenali dulu diri kita. Kenali dulu di mana posisi kita, di posisi internal itu di mana kita, apa yang lemah, apa yang kuat. Setelah kita pahami kelemahan dan kekuatan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menelaah apakah kelemahan tersebut bisa kita bisa kita hindari, kita tekan, atau malah terpaksa kita harus terima. Pemahaman kita dalam memilih kelemahan tersebut pada akhirnya mampu membuat kita memilih strategi-strategi dalam rangka menekan kelemahan tersebut atau meminimalisir kelemahan tersebut. Nah, jika kelemahan tersebut tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita alihkan, apa yang harus kita lakukan? Kita punya kekuatan, maka apakah bisa kekuatan kita itu kita tingkatkan sehingga pada akhirnya kekuatan tersebut mampu menekan kelemahan kita. Di dalam kajian internal atau faktor internal, biasanya itu sumber daya punya peran utama, sumber daya manusia, sumber daya lainnya seperti misalnya modal, kemudian kompetensi tenaga kerja, lalu hal-hal lainnya yang terkait dengan resource yang kita miliki di dalam itu sangat erat kaitannya untuk kita dalam rangka meningkatkan kekuatan kita atau kompetensi kita atau kapabilitas kita sehingga pada akhirnya kelemahan kita itu bisa kita dapat. Jika semua kelemahan ini mampu kita kenali, lalu mampu kita kendalikan, lalu kita kuatkan atau kita tingkatkan kekuatan kita, maka kita bersiap untuk menghadapi faktor eksternal. Faktor eksternal ini, lalu ada pertanyaan, apakah kita harus fokus pada faktor internal aja? Jangan. Bersamaan, perbaiki faktor internal, perkuat faktor internal, perkuat faktor eksternal. Faktor eksternal seperti politikal, kemudian ekonomi, kemudian teknologi, lalu sosial, itu punya peran penting. Di situ ada kompetitor, ada kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi. Nah, hal-hal ini pada akhirnya akan menjadi sebuah kajian analisis lingkungan yang harus dilakukan dalam rangka menetapkan strategi apa yang ingin dilakukan. Nah, ketika kita sudah memahami kondisi internal, kondisi eksternal, baru kita tentukan arah perusahaan. Mau kemana kita? Maka arah perusahaan tersebut dituangkan dalam sebuah visi. Visi itu harus jelas dan terukur. Tak bisa visi itu seperti hayalan. Contoh, ingin menjadi leader dalam bidang komputer di Sumatera Utara tahun 2030. Terukur. Ketika visi terukur, maka misi pun bisa kita turunkan di dalam beberapa rencana kerja.
Jadi begitu visi ada, turun ke misi, tujuan dibagi, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Nah, ketika kita sudah paham apa visi, misi, tujuan, maka turun program kerja kita untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, program kerja tersebut itulah masuk dalam kajian strategik internal. Bagaimana dalam jangka pendek akan dilakukan, bagaimana dalam jangka menengah, bagaimana dalam jangka panjang. Kejelasan, ketidakjelasan visi akan mengabsurdkan, akan membiaskan misi. Kalau misi tidak jelas, maka susah. Sebagai contoh, ingin menjadi pendidikan vokasi yang unggul di Indonesia tahun 2030, maka misi turun di dalam Tridharma perguruan tinggi. Pada contohnya apa itu? Misalnya ini contoh di dunia pendidikan. Contohnya, bagaimana dengan pengajaran? Bagaimana dengan penelitian? Bagaimana dengan pengabdian? Bagaimana dengan kerjasama? Nah, itu turun dari misi. Ketika ini sudah turun, maka akan turun ke tujuan. Begitu tujuan turun, ada program kerja. Program kerja tersebut disebut dalam kategori strategi internal dalam mencapai dan menentukan arah perusahaan. Nah, ketika visi misi tujuan strategi sudah kita tentukan dan program kerja sudah dapat disebut dengan strategi internal, maka kita tinggal pilih kita mau pakai formula strategi yang bagaimana, yang corporate kah, bisnis kah, fungsional. Kita kembalikan lagi ke budaya organisasi. Kalau misalnya budaya kita itu adalah budaya yang corporate, jangan pakai bisnis, jangan pakai fungsional. Nah, nanti terkait dengan corporate business fungsional akan kita bahas secara lebih rinci pada chapter sendiri terkait dengan strategi dari manajemen strategis. Nah, begitu kita telah menentukan formula strategi, maka step berikutnya adalah how to implement the strategi. Bagaimana kita mengimplementasikan strategi. Pengimplementasian strategi itu sangat erat kaitan dengan struktur organisasi, budaya perusahaan, dan leadership. Sebagai contoh, perusahaan berbentuk perbankan. Penerapan implementasi strategi itu sangat mudah karena apa? Perbankan itu diawasi oleh Dewan Pengawas. Ada OJK, Bank Indonesia, dan lain-lainnya yang mengawasi. Namun, ketika strategi itu terkait dengan perusahaan yang berbasis sosok, contohnya PTPN, misalnya contohnya perkebunan. Nah, perkebunan itu kan kental feodalismenya, berarti sosok leadership. Maka keberhasilan implementasi strategi itu ada pada komitmen pimpinan. Berarti di sini strategi tersebut diarahkan kepada top management. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan entitas atau perusahaan yang muatan politisnya sangat kuat? Contohnya pemerintah. Nah, di muatan politis yang sangat kuat, maka implementasi strategi itu harus dikuatkan kepada pengambil kebijakannya. Seperti itu. Sehingga muatan politis yang muatan negatif dan kepentingan itu bisa dieliminir dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan sektor private? Kalau sektor private itu lebih fleksibel. Jika dia merupakan perusahaan dengan modal yang perusahaan yang go public, artinya perusahaan yang eh, menjual saham di bursa efek, maka kepentingan pemilik modal menjadi sebuah pertimbangan dalam kajian penerapan implementasi strategi. Berbeda dengan perusahaan tertutup yang hanya dimiliki oleh pribadi atau firm family atau ownernya itu adalah kekeluargaan. Itu bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dari atau motivasi dari si pemilik. Jadi, implementasi strategi itu sangat erat dengan struktur organisasi, budaya perusahaan, dan leadership. Nah, overall, setelah semua diarahkan, bagaimana kita bisa paham bahwa strategi tersebut telah berhasil, melampaui, atau malah tidak berhasil? Maka di sini dilakukan proses pengendalian strategi. Pengendalian strategi bisa dilakukan secara tradisional dan bisa secara adaptif. Tradisional artinya kita akan bandingkan antara rencana dengan pelaksanaan itu secara tradisional. Adaptif, adaptif berarti dia akan mengikuti dengan perkembangan kekinian. Jadi strategi tersebut akan bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada atau yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini kaitan dengan proses manajemen strategi. Ya, saya harap kalian bisa memahaminya dan bisa pada akhirnya menentukan
Bagaimana menetapkan manajemen strategi yang ideal bagi sebuah entitas? Lihat dulu faktor internalnya apa dampak faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti kan peluangnya. Peluang itu berarti resiko bisa mendapatkan pendapatan atau resiko malah mendapatkan resiko terkait dengan ancaman. Jadi ada peluang, ada ancaman, itu faktor eksternal. Apa aja itu? Biasanya terkait dengan kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, faktor sosial, teknologi, environmental atau lingkungan, dan lain-lainnya, termasuk juga masalah hukum. Nah, hal ini harus diperkuat atau harus mampu dianalisis agar kita mampu menentukan arah perusahaan dan akhirnya bisa memilih formula strategi yang tepat, kemudian diterapkan, baru dikendalikan. Cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam topik manajemen strategi terkait dengan bagaimana menentukan arah perusahaan, bagaimana menetapkan visi yang baik, menurunkan misi yang benar, menciptakan tujuan dari misi tersebut, dan akhirnya menurunkan strategi internal dalam mencapai tujuan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.